Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman. Hari ini tanggal 14 Juli hari Senin 2025 ya. IHSG hari ini turun sedikit, turun banyak ding. 0,71%. Cuma kalau lihat dari chartnya ini open gap openingnya ya. Oke, saya hari ini akan bahas apa ya, pertanyaan-pertanyaan kali ya. Karena belum ada kuartal 2 yang perlu direview dari beberapa emiten, tapi nanti saya akan coba spill juga beberapa kebiasaan-kebiasaan emiten termasuk TAPG. Jadi kemarin TAPG ada beberapa yang mention, hari ini juga transaksinya lumayan, trennya juga oke. Ini kalau ngelihat tren dari titik ini ya, 26 Februari 2025 ini sampai hari ini sudah naik 49,44%, dan ngelihat chartnya tidak ada atau belum ada tanda-tanda mereka akan turun. Jadi kondisi ini masih ada kemungkinan berlanjut di TAPG. Terus dilihat dari pemegang saham mayoritas atau yang utama di Triputra Agro ini juga lumayan aktif ya. Salah satu direkturnya ini Pak George Utomo ini cukup aktif memperdagangkan sahamnya TAPG ini sebagai direktur ya. Hari bulan April 2025 ini ada perubahan, dia jual 2,7 juta lembar sahamnya TAPG dari 57 ke 55 ya. 2,7 juta itu mungkin sekitar kalau bulan April itu berarti di sini ya. Anggaplah 895 ini sebagai harga kali 895 ya, sekitar 2,4 miliar. Jadi sekali transaksinya kira-kira segitu nih Pak Direktur ya. Ini di bulan April. Kemudian bulan Mei beli lagi 1,7 juta. Oke. Kemudian di bulan Juni jualan lagi 159.000. Jadi bukan tanpa alasan TAPG dari bulan Juli 2024 yang harganya ada di sekitar 575, hari ini sudah beggar ya, sudah beggar di sekitar 1125. Itu sudah 96% ya, sedikit lagi beggar. Satu, ada orang yang memang mentransaksikan. Artinya direkturnya juga ada andil di situ. Kemudian yang kedua, yield dividennya bagus. Ketiga, laporannya bagus. Keempat, industrinya bagus. Jadi kelapa sawit itu dari ujung sampai ujung itu bermanfaat, dan potensinya untuk ditarik sampai semua aspek itu sangat mendukung sekali untuk kelapa sawit. Mau dipakai untuk biodiesel, ayo. Mau dipakai untuk makanan, ayo. Jadi menarik sekali di TAP. Ini sedikit aja pembahasan bahwa harga ini sebenarnya ini masih ada potensi ya, masih ada potensi naik. Buat yang ketinggalan ya mesti hati-hati kalau masuk di area-area sini kan. Walaupun asing masih akumulasi ya. Asing masih akumulasi sejak 27 Februari 2025 sampai hari ini, 2 hari terakhir kemarin ada beberapa jualan, tapi volumenya kecil sekali. Yang paling gede adalah yang akumulasi. Oke, terus kita lanjut aja untuk bahas-bahas pertanyaan atau pernyataan dari teman-teman. Ini ada Anita Soraya, ya Kak Anita Soraya. Ini komen di TOWR pas waktu bahas right issue, ngumpulin uang investor untuk bayar utang anak perusahaan, membodohkan investor. Ya, ini haknya setiap pemegang saham atau haknya setiap direksi atau setiap perusahaan memang seperti itu. Ya nggak apa-apa. Kita sebagai investor yang bisa kita lakukan adalah melakukan review. Tidak terbawa dengan suasana dan marah-marah boleh, tapi jangan sampai kebawa emosi. Ya, nanti di pasar saham kalau kita terbawa emosi, kebanyakan rungkat bos, Jadi yang sabar ya, Kak Anita Soraya ya, kalau pegang TOWR. Kalau tidak pegang ya alhamdulillah ya, kalau dengan kondisi sekarang. Tapi belum tentu ya, belum tentu yang kita review itu ternyata nggak bagus gitu. Terus hasilnya juga nggak bagus untuk TOWR. Karena pasar itu sekarang tidak semuanya normal sesuai dengan apa yang kita review atau yang kita inginkan. Contoh ini, dia right issue kemarin 9 Juli harganya naik. Misal begitu. Oke, terus gimana Games kok sepi transaksi? Tolong jelaskan. Games kok sepi transaksi? Tolong jelaskan. Ya sebenarnya saya tidak bisa menjelaskan secara detail ya kenapa sepi transaksi. Tapi namanya perusahaan yang dividen seperti ini dan batu bara juga masih seperti sekarang ini harganya belum ketahuan mau seperti apa. Perang dagang juga masih
kondisinya begitu, ya mungkin banyak investor yang wait and see. Satu, kedua, mungkin juga banyak investor yang melihat games ini sebagai saham pasif, beli tinggal. Karena ini memang saham dividen. Saham dividen itu rata-rata begitu ya. Beli tinggal. Jarang sekali yang dimain-mainin. Jarang sekali. Kenapa? Ketika dimain-mainin kalau saham dividen itu jarang yang cut loss. Nggak ada yang cut loss malah. Kita itu secara psikologi nggak mau rugi kan. Jadi jarang yang cut loss. Kalau jarang yang cut loss, artinya ya supirnya nggak dapat barang nanti di harga bawah. Jadi lebih baik main-mainin barang-barang yang tanpa dividen. Sehingga ketika kita nyantol, kecantol, floating loss, nggak bisa nunggu dividen juga, mau nggak mau kan harus cut loss. Yaitu pemikiran saya aja, bisa benar bisa tidak. Tapi intinya kalau saya ngelihat saham-saham dividen, GEMS, kemudian POWR, sekarang Listrindo, apalagi yang biasanya sideways saja tuh. Gitu aja pergerakan sahamnya ya, nggak kemana-mana. Ya memang begitulah, ciri-ciri kebiasaannya saham-saham dividen. Tolong bahas saham Akro, Gan yang ganteng. Akro kayaknya sudah ya. Akro sepertinya sudah dibahas dan saya tidak rekomendasi untuk hold jangka panjang di Akro. Maksudnya rekomendasi itu maksudnya bagi saya sendiri ya. Contoh misalnya ini seperti ini ya. 2022 dia punya EPS 0,71, 2023 1,4. 2024 2,6. Tapi dia bisa bagi dividen Rp22. Yieldnya bisa sampai 21,5%. Cuma kalau dilihat secara historis, dia bagi dividen baru Januari 2025 ini. Padahal dia listing di bursa ya baru Januari 2024 ya. Oke, baru setahun. Tapi udah bagi dividen gede banget gitu kan. Nah 2020, 21, 22, 23 gimana ya? Proyeksinya sebenarnya lumayan sih. Tapi ini menurut saya kurang begitu menarik. Kenapa? Karena payout rasionya ini terlalu besar. Nggak ada saham di manapun yang payout rasio seperti ini dan konsisten. Misalnya 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun payout rasionya seperti ini. Payout rasio itu apa? Atas keuntungan per lembar saham yang mereka dapatkan dibagikan ke pemegang saham itu 8,6 kali lipat. Jadi dia hanya menghasilkan 2,6 tapi bisa bagi 22, nah enaknya gimana Bang? Kalau saya payout ratio ya itu enak itu ya di bawah 50% atau maksimal 60%. 40% dipakai untuk perusahaan atau 50% dipakai untuk perusahaan, 50% dibagiin ke kita. Tapi yieldnya di atas 10%. Udah gitu. Payout rasionya yang tadi rendah, tapi yield di atas 10%. Itu kita bisa dapat jackpot, kita bisa mengharapkan sesuatu yang jadi bonus gitu di tengah-tengah gitu ya. Itu untuk Akro. Bang, bahas prospek batubara dan prospek emiten batubara. Sudah ya, ada 3 series ya kemarin saya bahas. Walaupun belum prospek, belum ngomongin prospek secara detail gitu. Tapi prinsipnya batubara itu menurut saya akan tetap dipakai selama competitiveness dia masih yang terbaik. Kalau misalnya Cina nggak pakai, nanti akan ada negara-negara lain atau Amerika nggak pakai, negara-negara lain yang bertumbuh, yang pastinya kemungkinan besar akan pakai batubara. Kecuali teknologi solar cell atau teknologi nuklir itu sudah sangat murah, lebih murah daripada batubara. Nah itu baru batubara bisa jadi ditinggalkan. Tapi solar cell itu tetap punya kelemahan karena negara-negara yang tidak punya area yang besar untuk menangkap sinar matahari itu juga masih terkendala gitu ya. Batubara masih bagus. Dari awal masuk saham rugi 27%, sekarang udah sisa cuma 12%. Gimana nih maksudnya? Oh, ruginya dari 27 drawdown menjadi sisa 12 ya. Bagus ya. Yang konsisten untuk bisa average down dan seterusnya. Bagus lah. Bang, bahas prospek Niche. Gimana setelah masuk ITMG? Setelah ITMG masuk saham di Niche. Saya belum tahu sih. Cek. Belum pernah bagi dividen. Kemudian ya ini nggak tahu ya. Emang ITMG masuk berapa sih? ITMG masuk berapa Bang? Nggak ada nih di sini. Atau melalui ini Sungai Mas Mineral ini. Niche itu ada yang masuk ya. Perpindahan dari PT Inti Mega Ventura ke LX Internasional. Mungkin ini ya ITMG ya. Nggak tahu saya. Shareholdernya cuma ada ini nih. Sungai Mas Mineral ini kah ITMG? Yang mana ITMG? Saya nggak terlalu tertarik soalnya bahas beginian. Terlalu random.
dan terlalu di awang-awang. Sudah nggak sempat Bang. Jadi saya main santai aja, maksudnya sambil kerja nggak usah mikirin yang aneh-aneh. Karena gini loh, prinsipnya saya investasi di saham itu, yaitu yang pertama adalah saya tidak berharap kaya dari transaksi saham. Pertama itu, harapan saya itu tidak besar, tapi saya berharap harta saya bisa dicompounding oleh saham gitu. Beda ya. Kalau berharap kaya dari saham, pengennya cuan, prosentasenya gede, cuannya cepet. Artinya kalau seperti itu, artinya harian saya mesti ada trading, harian saya mesti mantengin chart, harian saya mesti ngelihat isu-isu apa, ngikutin bandar mana yang lagi main, scalping di situ gitu ya. Kalau saya dividend investing lama, reviewnya malah lama. Holdernya bisa setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, nyicil pindah sini, pindah sono, itu ada di saham-saham dividen saja gitu. Jadi niche kenapa tidak masuk? Karena ini tadi, dia tidak bagi dividen gitu. Nih, nggak ada dividen sama sekali. Karena dia nggak bagi dividen, nggak masuk ke screening saya. Mungkin abang tanya ke orang yang tepat. Mungkin saya nggak tepat aja jawab ini ya. Dan biasanya gitu. Kalau kita bertanya kan pengen jawaban yang sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu. Kalau nggak sesuai ya jadinya kurang menarik kan. Tapi ya itulah, saya apa adanya aja. Bahwa niche itu bukan bidikan saya. Mau ITMG masuk, mau nggak masuk. Yang penting dia mau bagi dividen apa enggak, prospeknya bagus apa enggak gitu. Harga wajar Hexapiromas. Hexa hari ini nggak kemana-mana ya. Harga wajarnya 5534. Ini dari mana? Dari 9%. Yieldnya berapa Bang? Yieldnya itu 498 estimasinya. Sekarang masih di atas 9%. Artinya di bawah harga wajar. Karena saya hanya menetapkan 9%. Kalau diganti misalnya 10%, gimana Bang? Ya udah turun harga wajarnya 4,981. Sekarang berarti lebih mahal daripada harga wajar karena 10% tadi. Saya balikin ya, 9% aja. Oke, saya kira itu untuk hari ini. Next kalau udah ada updatean kuartal 2 nanti kita bahas per masing-masing saham, kita review satu-satu. Mana yang posisinya naik, mana yang posisinya turun, ada banyak reposisi. Terus kemarin ada yang request juga seriesnya otomotif atau seriesnya saham-saham sawit. Nah, nanti kita bahas belakangan ya. Enaknya sih Jumat Sabtu Minggu gitulah ya. Jumat Sabtu Minggu enak-enak tuh. Kalau hari-hari biasa begini kita bahas yang agak santai-santai aja lah. Waktunya mepet. Itu aja dari saya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.